Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa, pokoknya kalian harus selalu menjaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa tadi kalian presensi terlebih dahulu. Ada yang belum presensi di Jaring Membara? Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, saya minta salah satu memimpin doa. Saya Fauzan. Pimpin berdoa, Mas. Doa mulai. Ya, selesai. Di pembelajaran hari ini melanjutkan materi sebelumnya. Sebelumnya kalian sudah mempelajari materi apa? Pin dan kemudian. Nah, pembelajaran kali ini kita akan mempelajari modus. Presensinya jangan sampai salah. Presensinya modus ya. Menyelesaikannya lebih mudah. Itu kalian bisa lihat video pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kalian diskusi. Ayo Mbak, jangan doain sendiri. Jadi selain hasil LKPJ dan hasil kuis untuk nilai itu tidak hanya hasilnya saja, tapi kalian juga kayak nilai keaktifannya dalam diri. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menentukan langkah-langkah menghitung modus data berkelompok dengan activity. Terus menganalisis yang disajikan dalam tabel history frekuensi dan histogram dengan tepat, memetakan masalah kontekstual berkaitan dengan modus data kelompok dengan kritis dan kreatif. Dan terakhir menyajikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan ukuran pemusatan data kelompok. Kalian kan sudah mempelajari materi modus di waktu SMP ya. Modus itu apa? Modus suatu data adalah datum yang memiliki frekuensi terbesar. Untuk menentukan modus data kelompok dinyatakan dalam interval kelas digunakan rumus sebagai berikut. MO atau ini modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali C. Dengan keterangan TB ini adalah tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan C panjang kelas. Langkah-langkah dalam menentukan modus. 1. Menentukan kelas modus, yaitu terletak pada interval dengan frekuensi terbesar. Kedua, menentukan TB, D1, D2, dan C. Yang ketiga, menghitung modus dengan memasukkan TB, D1, D2, dan C ke rumus modus. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh berikut. Berikut ini adalah data hasil pengukuran tinggi badan peserta didik di suatu SMK. Modus dari data tersebut adalah dengan mengikuti langkah-langkah yang tadi. Yang pertama adalah menentukan kelas modus. Nah, kalian perhatikan di sini. Kelas modus itu terletak pada frekuensi terbesar. Di sini frekuensi terbesarnya adalah 14. Jadi kelas modusnya terletak pada interval 155 sampai 159. Kemudian tentukan TB. TB atau tepi bawah, ini batas bawah 155 dikurangi 0,5 sama dengan 154,5. Ini D1-nya 14 dikurangi 10 sama dengan 4. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. C sama dengan 159,5 dikurangi 154,5 sama dengan 5. Selanjutnya kalian masukkan TB, D1, dan D2 serta C tadi ke dalam rumus modus berikut. TB itu sama dengan 154,5 tambah D1 4 per D1 tambah D2, berarti 4 ditambah 2 kalikan C-nya 5. Maka modus dari data tersebut adalah 157,83. Jelas ya?
Silakan bisa presentasi. Mbak Lili ya, ini Mbak Lili. Mbak. Coba Mbak dibacakan. Untuk menghitung modus tata kelompok di atas, kita dapat menemukan rumus MO sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 dikali C. Ke dalam rumus, TB 44,5 ditambah D1-nya 4, D1 ditambah D2, 4 ditambah 6, dikali 5. Jadi modusnya adalah 46,5. Nah, yang lain ada yang mau bertanya? Ya, Bu, kalau langsung tanpa dibuat tabel dulu, boleh nggak? Oh, nah, pertanyaan yang bagus ya. Jadi, yang lain bisa menjawab? Boleh aja lah. Nah, sebetulnya boleh kalau menentukan modus tanpa membuat datanya dalam bentuk histogram, tanpa membuat tabelnya dulu, boleh langsung menentukan TB. Ini semoga jawabannya dengan Mbak Laili Setuju. sama semua ya. Jadi hasil modusnya itu 46,5. Nah, terima kasih buat Mbak Laili yang sudah mempresentasikan, Mbak Selvi yang sudah bertanya. Ini tampil sudah jelas belum? Sudah. Wah, jelas banget. Akan menjelaskan lagi tadi hasil dari LKPD-nya. Ini datanya bentuk histogram. Nah, yang paling tinggi ini berarti frekuensi terbesar, maka modusnya di sini. Nah, terus langsung lihat. Nah, kelas modusnya ini berarti lihat bawah. Ini 44,5. Tentunya lihat berarti selisih frekuensi kelas modus 12 kurangi sebelumnya ini 8. Ya, D2-nya frekuensi kelas modus dikurangi kelas setidaknya 12 kurangi 6. Jadi C-nya 5. Ayo masukkan ke dalam rumus modus TB Modus. tambah D1 per D1 tambah D2 kalikan C. Modus dari data tersebut adalah 46,5. Sampai sini jelas. Simulannya coba Sama dengan Kita bukan. Tambah ya. ditambah Nah, D1 tambah D2 kali C. ya betul. ya. O atau modus sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 kalikan. Nah, sekarang ini berarti kalian sudah mempelajari 3 ukuran pemusatan data ya, dari min, median, modus. Sekarang ini seperti pertemuan sebelumnya juga, setelah selesai kalian kerjakan soal kuis. Soal kuis ini juga bisa dilihat di jaring membara. Setelah itu hasilnya nanti kerjakan jaring membara. Ini ngerjakannya individu ya. Nah, terima kasih. Sekian untuk materi berikutnya, yaitu timpangan atau standar deviasi. Untuk pelajaran kali ini, Ya, mari kita akhiri dengan bacaan. alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.